Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadifa Rizky Eka Safitri, absen 21 dari kelas 10 Akuntansi dan Keuangan Lembaga SMK Negeri 43 Jakarta. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai komunikasi bisnis. Secara etimologi, komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu komunis yang artinya bersama. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Kemudian, pengertian bisnis. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisnis adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan, bidang usaha dagang. Jadi, komunikasi bisnis adalah proses penyampaian atau penerimaan informasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup komunikasi verbal dan nonverbal. Macam-macam komunikasi bisnis. Yang pertama ada komunikasi verbal atau verbal communication. Verbal communication atau komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang lazim digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada pihak lain melalui lisan ataupun tulisan. Contoh-contoh komunikasi verbal dalam dunia bisnis antara lain: yang pertama yaitu membuat dan mengirim surat teguran kepada nasabah yang menunggak pembayaran. Yang kedua, membuat dan mengirim surat penawaran harga barang kepada pihak lain. Yang ketiga, berdiskusi dalam suatu tim kerja. Yang keempat, mengadakan pelatihan manajemen kepada para manajer operasional atau manajer lini. Yang kelima, melakukan presentasi bisnis dengan para investor. Pentingnya komunikasi verbal. Dengan komunikasi verbal, diharapkan orang dapat memahami apa yang disampaikan oleh si pengirim pesan, baik dalam bentuk mendengarkan informasi yang disampaikan secara lisan maupun tulisan. Komunikasi bisnis yang efektif sangat tergantung pada keterampilan seseorang dalam mengirim maupun menerima pesan. Secara umum, untuk mengirim pesan bisnis, seseorang dapat menggunakan lisan sebanyak 30% dan tulisan sebanyak 9%. Sedangkan untuk menerima pesan bisnis, orang sering menggunakan pendengaran atau mendengar sebanyak 45% dan bacaan atau membaca sebanyak 16%. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Nonverbal communication atau komunikasi nonverbal adalah salah satu bentuk komunikasi yang lazim digunakan dalam menyampaikan pesan dengan menggunakan gerak tubuh atau bahasa tubuh. Contoh komunikasi nonverbal: yang pertama yaitu menggertakkan gigi menunjukkan kemarahan. Yang kedua, mengerutkan dahi untuk menunjukkan seseorang sedang berpikir. Yang ketiga, menggelengkan kepala untuk menunjukkan sikap menolak atau keheranan. Fungsi komunikasi nonverbal menurut Mark Knapp Cangara, yang pertama yaitu meyakinkan apa yang diucapkan atau repetition. Yang kedua, menunjukkan perasaan atau emosi yang tidak bisa diutarakan dengan kata-kata atau substitution. Yang ketiga, menunjukkan jati diri sehingga orang lain bisa mengenalnya atau identifi. Yang keempat atau yang terakhir, menambah atau melengkapi ucapan-ucapan yang dirasa belum sempurna atau komplement. Bentuk komunikasi nonverbal. Yang pertama ada kinesiks. Kinesiks adalah komunikasi nonverbal yang ditunjukkan dengan gerakan tubuh. Kinesiks ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu emblems, merupakan sebuah isyarat yang dibuat oleh suatu budaya. Yang kedua, illustrators, merupakan sebuah gerakan badan untuk mengilustrasikan sesuatu. Yang ketiga, affect display, merupakan isyarat yang biasanya timbul karena pengaruh dari emosional seseorang. Yang keempat, regulators, merupakan suatu gerakan tubuh yang biasanya terjadi di daerah kepala. Yang kelima, adaptory, adalah suatu gerakan tubuh yang menunjukkan kejengkelan pada sesuatu. Yang kedua, gerakan mata atau eye gaze. Yang ketiga, sentuhan atau touching. Sentuhan atau touching merupakan sebuah isyarat yang dilambangkan dengan sentuhan badan.
Isyarat ini dibagi menjadi 3, yaitu kinestetik yang menunjukkan keakraban, sosiofugal menunjukkan awal mula persahabatan, thermal menunjukkan awal mula persahabatan namun lebih intim, misalnya menepuk bahu ataupun adu tinju. Yang keempat, paralanguage. Paralanguage merupakan isyarat yang timbul karena adanya sebuah tekanan pada saat berbicara. Yang kelima yaitu diam. Yang keenam, bunyi. Jika paralanguage merupakan bentuk tekanan pada suara, maka bunyi adalah tekanan pada suatu benda yang memiliki arti tertentu. Yang ketujuh, bau. Yang kedelapan, postur tubuh. Postur tubuh manusia terkadang mengartikan sesuatu. Bentuk postur tubuh seseorang dapat dilihat dari 3 bentuk. Yang pertama yaitu ektomorfi, yang kedua mesomorfi, dan yang ketiga endomorfi. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah warna. Warna memberikan arti tertentu pada suatu objek. Pentingnya komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal sangat penting karena memiliki pengaruh yang lebih besar daripada komunikasi verbal. Jadi, syarat komunikasi nonverbal ini sangat penting untuk menyampaikan perasaan dan emosi seseorang. Keunggulan komunikasi nonverbal adalah reliabilitasnya. Hal ini berkaitan dengan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kebenaran pesan yang disampaikan. Dengan isyarat nonverbal, seseorang dapat mendeteksi kecurangan ataupun menegaskan kejujuran informasi yang diterimanya. Unsur-unsur komunikasi bisnis. Unsur-unsur komunikasi bisnis yang pertama yaitu terdapat tujuan. Setiap komunikasi tersebut memiliki tujuan yang telah ditentukan dan sejalan dengan tujuan organisasi. Yang kedua, ada pertukaran. Setiap komunikasi melibatkan setidaknya 2 orang atau lebih, yaitu komunikator dan komunikan. Yang ketiga, berisi informasi, gagasan, opini, dan instruksi. Yang keempat, memanfaatkan saluran personal atau impersonal. Setiap komunikasi dapat dilakukan dengan bertatap muka, memanfaatkan media khusus ataupun media massa. Yang kelima, memakai simbol atau sinyal. Maksudnya adalah metode atau alat yang digunakan untuk berkomunikasi sehingga dapat dimengerti oleh penerima pesan. Yang keenam atau yang terakhir yaitu pencapaian target atau tujuan organisasi, di mana tujuan tersebut telah ditetapkan sebelumnya oleh manajemen. Tujuan komunikasi bisnis. Tujuan komunikasi bisnis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, memberi informasi atau informasi. Tujuan pertama dalam komunikasi bisnis adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Tujuan yang kedua dari suatu komunikasi bisnis yaitu melakukan persuasi atau persuading. Adalah melakukan persuasi atau ajakan kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami oleh audiens dengan baik dan benar. Hal ini sering dilakukan terutama yang berkaitan dengan negosiasi antara seseorang dengan orang lain dalam bisnis. Yang ketiga, melakukan kolaborasi atau kolaboratif. Tujuan ketiga dalam komunikasi bisnis adalah melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seseorang dengan orang lain. Melalui jalinan komunikasi bisnis, seseorang dapat dengan mudah melakukan kerjasama bisnis baik antara perusahaan domestik maupun dengan perusahaan asing. Fungsi komunikasi bisnis. Fungsi komunikasi bisnis dibagi menjadi 4. Fungsi yang pertama yaitu fungsi informatif. Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi atau information processing system. Maksudnya, seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Yang kedua, fungsi regulatif. Fungsi ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Yang ketiga, fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Adanya kenyataan ini, maka banyak pemimpin yang lebih suka untuk mempersuasi atau mengajak bawahannya daripada memberi perintah. Sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela
oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibandingkan kalau pemimpin sering memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya. Yang keempat atau yang terakhir yaitu fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Ada dua saluran, yaitu komunikasi formal seperti penerbitan khusus dalam organisasi tersebut dan laporan kemajuan organisasi. Yang kedua, saluran komunikasi informal seperti perbincangan antar pribadi selama masa istirahat kerja, pertandingan olahraga ataupun kegiatan dharma wisata. Jenis-jenis komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu komunikasi internal. Komunikasi internal ini merupakan salah satu komunikasi bisnis yang bersifat internal. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa komunikasi ini terjadi dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Jadi yang terlibat dari komunikasi ini hanyalah anggota dari organisasi atau perusahaan tersebut. Yang kedua, komunikasi vertikal. Dalam komunikasi vertikal ini biasanya dilakukan antar tingkatan. Jadi, jika dalam perusahaan terdapat tingkatan jabatan atau posisi, komunikasi vertikal ini juga harus terjadi timbal balik dari komunikasi yang telah dilakukan. Yang ketiga, komunikasi dari atasan pada bawahan. Jenis komunikasi ini juga termasuk komunikasi internal loh, tetapi juga memperhatikan tingkatan atau jabatan pada sebuah organisasi tersebut. Komunikasi ini merupakan salah satu jenis komunikasi bisnis yang sangat penting, di mana komunikasi ini dilakukan oleh seorang pimpinan kepada karyawannya. Yang keempat, komunikasi dari bawahan ke atasan. Jenis komunikasi bisnis ini bisa dianggap tidak sepenting komunikasi atasan pada bawahan. Bisa diartikan, komunikasi ini merupakan kebalikan dari komunikasi dari atas ke bawah. Contohnya, memberikan laporan rutin dari karyawan kepada atasan atau pimpinannya. Yang kelima atau yang terakhir adalah komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal ini dilakukan pada tingkatan atau jabatan yang sama. Komunikasi ini biasanya bersifat lebih santai atau non-formal. Komunikasi ini tidak perlu memperhatikan kaidah dan bisa dilakukan dalam bahasa sehari-hari. Kendala dalam komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu struktur komunikasi yang buruk. Struktur komunikasi adalah faktor esensial yang menentukan baik buruknya komunikasi bisnis. Jadi, struktur komunikasi bisnis haruslah mengikuti pola pembukaan, isi, dan penutup. Yang kedua, penyampaian yang lemah. Tidak menjadi masalah apakah pesan itu penting atau impresif, namun apabila disampaikannya tanpa sentuhan yang kuat atau penyampaiannya yang lemah, hasilnya tidak akan dapat meyakinkan orang lain sesuai harapan. Maka dari itu, pesan yang disampaikan harus memiliki sentuhan yang kuat dan telak, tidak sekedar mengelus-elus atau mengingatkan. Yang ketiga, penggunaan media yang salah. Perlu untuk mempertimbangkan siapa, dari kalangan atau status sosial mana, dan karakteristik unik lainnya dari sasaran yang kita tuju, sehingga kita dapat memilih media yang tepat. Jika pesan yang disampaikan sangat kompleks, berikanlah ruang agar audiens kita dapat mencerna pesan tersebut secara lebih leluasa. Yang keempat, pesan yang campur aduk. Pesan yang campur aduk hanya akan menimbulkan kebingungan atau bahkan cemoohan dari audiens. Maka dari itu, pesan yang kita sampaikan haruslah sesuai dan teratur. Yang kelima, salah audiens. Topik yang dipilih hendaknya relevan dan sesuai dengan ekspektasi audiens. Yang keenam atau yang terakhir yaitu lingkungan yang mengganggu. Lingkungan yang mengganggu jelas merupakan kendala dalam komunikasi, sehingga pesan yang disampaikan tidak dapat diterima atau didengar secara optimal. Berikut presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.